Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sukmayanun Nabila dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 12111221937 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja PTK dan peran guru dalam administrasi PTK. Evaluasi kinerja PTK merupakan upaya pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data tenaga pendidik sebagai acuan dalam pengambilan langkah selanjutnya. Dalam pelaksanaan evaluasi, kegiatan tersebut memerlukan syarat-syarat dan prinsip yang perlu dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan. Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak didukung oleh keberadaan guru yang berkualitas. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tentang keprofesional seorang guru, salah satunya dengan diadakannya program sertifikasi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru atau dosen yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Dalam jabatan, tersirat bahwa 4 kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu 1. Kualifikasi akademik, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Pengalaman mengajar, 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 5. Penilaian dari atasan dan pengawas, 6. Prestasi akademik, 7. Karya pengembangan profesi, 8. Keikutsertaan dalam forum-forum ilmiah, 9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik, syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Antara lain, 1. Valid. Aspek yang dinilai benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. 2. Reliable. Mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. 3. Praktis. Dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsipnya diantaranya berdasarkan ketentuan, berdasarkan kinerja, berlandaskan dokumen PK guru, dilaksanakan secara konsisten. Dilaksanakan secara konsisten ini harus memperhatikan hal-hal lainnya, yakni objektif, adil, akuntabel, bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, berkelanjutan, serta rahasia. Dalam evaluasi kinerjanya, terdapat beberapa unsur yang perlu dievaluasi. Antara lain, 1. Evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspek evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi. 1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. 2. Mengevaluasi dan menilai. 3. Menganalisis hasil penelitian. 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian. Dalam menerapkan 4 domain kompetensi tersebut, guru pendidik wajib menguasai 24 kompetensi yang digolongkan dengan 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 2. Evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Evaluasi meliputi 4 domain kompetensi, yaitu 1. Merencanakan melaksanakan bimbingan, 2. Mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, 3. Menganalisis hasil evaluasi bimbingan, 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Penerapannya, konselor atau guru diwajibkan menguasai 4 ranah kompetensi yang mencakup 17 kompetensi. Prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada tiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk oleh kepala sekolah.
Pada saat penelitian, petugas peneliti tidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian di-coding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor. Setelah hasil tersebut telah terisi semua, hasil dalam lembar instrumen selanjutnya didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut dapat dilihat secara jelas kinerja tenaga pendidik yang telah dievaluasi. Peran guru dalam administrasi PTK. Administrasi kurikulum. Adapun peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar kegiatan yang bermanfaat di instansi tersebut. B. Administrasi kesiswaan. Proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai perencanaan siswa baru, membimbing siswa baru dalam masa orientasi, pembinaan selama siswa berada di sekolah, mendata hasil prestasi siswa di sekolah sampai siswa menamatkan. Menurut Sutisna, tugas guru dalam administrasi adalah 1. Menyeleksi siswa baru, 2. Menyelenggarakan pembelajaran, 3. Mengontrol kehadiran siswa, 4. Melaksanakan uji kompetensi akademik atau kejuruan, 5. Melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. C. Administrasi kepegawaian. Administrasi personal. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian yaitu 1. Membuat buku induk pegawai, 2. Mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, pargep, cuti pegawai, dan lain-lain. 3. Membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi. 4. Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 5. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. 6. Mencatat tenaga pendidik akan mengikuti penataran. 7. Mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. D. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, 2. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota, 3. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, 4. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, 5. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah, 6. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah, 7. Menyetorkan pajak PPN dan PPh, 8. Membagikan gaji atau rapel, 9. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. E. Administrasi sarana atau prasarana sekolah. Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah, 1. Terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, 2. Terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, 3. Pengawasan dalam penggunaan alat praktik oleh siswa. F. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. 1. Adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah untuk menjamin bahwa anak-anak sebagai generasi penerus dapat hidup lebih baik, demikian pula sekolah. 2. Untuk memenuhi masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pembangunan sekolah, yang dimaksud dengan peran serta dalam kehidupan masyarakat tentang hal-hal yang terjadi di sekolah, serta sebagai membangun dalam usaha perbaikan sekolah. 3. Untuk meningkatkan peran serta, itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Sekian video yang saya buat ini. Apabila ada salah kata dan salah tutur, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.